Psikologi adalah ilmu pengetahuan untuk mempelajari perilaku manusia beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Dengan ilmu psikologi, kita bisa memahami maksud perlakuan orang lain terhadap kita. Dan dengan ilmu psikologi, kita bisa memberi pengaruh besar terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Menurut penelitian, seseorang yang punya pengetahuan luas tentang psikologi cenderung sulit sakit hati atau sulit marah, karena dia mengetahui sebab segala perbuatan orang lain terhadapnya. Itulah salah satu pengaruh besar apabila kita mempelajari ilmu psikologi. Nah, di kesempatan ini, saya akan sharing sedikit terkait ilmu psikologi, tepatnya mengenai trik-trik psikologi yang mungkin akan berguna untukmu. Yang pertama, lihat pupil mata untuk mengetahui apakah seseorang menyukaimu atau tidak. Jika kamu ingin mengetahui seseorang yang sedang menyukaimu secara diam-diam, mungkin tips psikologi yang satu ini patut untuk dicoba. Biasanya, ketika seseorang sedang menyimpan perasaan atau menyukaimu, maka akan terjadi perubahan pada bola matanya, seperti pupil mata membesar serta diiringi dengan sulit berkedip. Nah, apabila kamu menemukan perubahan ini pada seseorang ketika berpapasan denganmu, tandanya orang tersebut diam-diam menyukaimu. Mungkin kamu belum mengetahui hal ini, tapi ini fakta. Ketika seseorang mulai tertarik, maka akan terjadi banyak perubahan pada dirinya, dan salah satunya dari pupil mata. 2. Ketahui orang yang sedang memperhatikan dengan cara menguap. Menurut penelitian, seseorang yang sedang menguap cenderung mempengaruhi yang lain melakukan hal yang sama. Jadi maksudnya, menguap itu bisa menular. Nah, sebenarnya kamu bisa memanfaatkan itu untuk mengetahui orang yang sedang memperhatikanmu. Mungkin kamu bisa berpura-pura menguap serta memperhatikan orang-orang sekitar. Coba lihat, apakah ada di antara mereka yang ikut menguap? Jika ada, besar kemungkinan sebenarnya orang tersebut sedang memperhatikanmu. 3. Tersenyum ketika direndahkan atau diejek. Kebanyakan orang akan membalas perbuatan buruk dengan hal yang sama. Contoh, ketika seseorang dihina atau direndahkan oleh temannya, maka orang tersebut akan membalasnya dengan hinaan pula. Padahal menurut psikologi, hal ini kurang efektif. Pada dasarnya, seseorang yang menghinamu cenderung mengharapkan balasan atau berharap kamu melayaninya. Itulah kenapa kamu tidak perlu membalas. Karena ada cara lain yang lebih elegan sekaligus sangat berpengaruh, yaitu dengan tersenyum. Ya, tersenyum. Ketika kamu sanggup melontarkan senyuman kepada orang yang menghinamu, maka dia akan berpikir bahwa kamu bukan orang sembarangan. Kemudian di sisi yang lain, lingkungan sekitar akan melihatmu sebagai pribadi yang bijak atau tidak ceroboh. Sedangkan hal ini merupakan salah satu magnet untuk menarik perhatian orang-orang. Jadi wajar saja apabila kamu diejek, orang-orang cenderung sepihak denganmu dibanding dengannya. Tapi dia terus menghinaku, padahal aku sudah melakukan trik psikologi ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kamu hanya perlu diam dan jangan membalasnya dengan cacian. Tapi silakan bawa golok atau suatu benda yang 4. Meminjam barang dari seseorang yang membencimu. Ketika di kampus atau di tempat kerja ada seseorang yang membencimu dan kamu bermaksud untuk memperbaiki hubungan dengannya, mungkin trik psikologi ini patut untuk dicoba. Adapun caranya, kamu hanya perlu meminjam barang kepada orang tersebut. Hal ini akan membuatnya punya sudut pandang berbeda sekaligus memperbaiki penilaiannya terhadapmu. Sebenarnya, ketika seseorang membencimu, dia berpikir bahwa kamu juga akan membencinya. Nah, inilah sebabnya hubungan kalian renggang, karena tidak ada interaksi atau tidak bisa membangun komunikasi. Berbeda jika kamu mencoba memulai interaksi lebih dulu, seperti pura-pura meminjam barang darinya. Tentu dia akan berpikir bahwa kamu tidak seburuk apa yang dipikirkan. Sehingga bukan hal yang mustahil, seiring berjalannya waktu, hubungan kalian membaik. 5.
Tawarkan dua pilihan supaya seseorang menerima tawaranmu. Mungkin trik psikologi ini bisa kamu gunakan ketika ingin melakukan pendekatan dengan seorang wanita. Pada umumnya, kebanyakan pria sering dibuat bingung ketika menawarkan sesuatu kepada orang yang disukai. Mungkin kamu juga pernah mengalami hal ini, kan? Nah, jika kamu tidak mau hal ini terulang kembali, caranya cukup mudah. Kamu hanya perlu menawarkan dua pilihan kepadanya. Contoh, jika kamu berencana untuk makan bareng bersama, kamu jangan tanya apakah dia mau makan atau tidak. Karena hal itu hanya akan membuatnya banyak berpikir, dan kemungkinan besar ajakan tersebut ditolak. Berbeda jika kamu memberi dua pilihan kepadanya. Misal, kamu mau makan di restoran A atau B. Tentu hal ini akan membuatnya fokus kepada dua pilihan tersebut. Percayalah, jika kamu melakukan trik psikologi ini, kamu tidak akan mendengar kata-kata atau kalimat yang membuatmu bingung. Misalnya seperti terserah kamu aja. 6. Selalu tersenyum sebelum memulai sesuatu. Menurut penelitian, seseorang yang tersenyum sebelum memulai pembicaraan cenderung mendapatkan dampak baik bagi dirinya ataupun si lawan bicara. Hal ini memang benar, karena ketika kita murah senyum, maka orang-orang akan menilai kita sebagai pribadi yang ramah. Selain itu, orang-orang juga akan lebih antusias dalam membangun percakapan. Adapun alasannya itu karena mereka nyaman. Jadi khususnya bagi kalian yang ingin sukses dalam membangun obrolan, entah itu dengan teman, orang tua, atau orang yang disukai, kalian bisa mencoba trik psikologi ini. Di mana ketika hendak memulai obrolan, kalian melontarkan senyuman kecil terlebih dulu. 7. Biasakan menyebut nama dibanding sebutan. Ingin disukai banyak orang? Atau ingin disukai gebetan? Jika iya, mungkin trik psikologi ini bisa membantumu supaya keinginan tersebut terwujud. Caranya cukup mudah. Kamu hanya perlu memanggil atau menyebut seseorang dengan namanya dibanding sebutan lain seperti aku atau kamu. Menurut psikologi, seseorang yang cenderung memanggil nama merupakan tanda bahwa dia tertarik kepadamu. Nah, uniknya, ternyata hal yang sama juga berlaku apabila kamu sering memanggil seseorang dengan namanya. Dia akan tertarik dan tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu hal tersebut menjadi sebab dia suka padamu. 8. Tunjukkan perbedaan untuk menarik perhatian. Salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian orang-orang, khususnya orang yang kamu sukai, yaitu dengan menunjukkan perbedaan. Tentunya perbedaan dalam hal positif. Adapun caranya, mungkin kamu bisa mencari tahu terlebih dulu kelebihan diri sendiri. Dan apabila kamu sudah mengetahui kelebihan diri sendiri, maka tunjukkan kelebihan tersebut di depan publik, sehingga orang-orang akan melihatmu berbeda dari yang lain. Sebenarnya, kamu bisa melakukan banyak cara untuk tampil berbeda. Entah itu melalui perilaku, cara berpakaian, atau bisa juga dari kebiasaan. Contoh, ketika banyak orang menggunakan sosmed untuk mencari perhatian atau hanya untuk bersenang-senang, kamu justru memanfaatkan itu untuk meraih keuntungan, seperti membangun bisnis, belajar sesuatu yang baru, atau apapun lah yang sifatnya lebih produktif. Maka orang-orang akan melihatmu sebagai pribadi berkelas atau punya perbedaan dari yang lain. Itulah tadi 8 trik psikologi atau psikologi hack yang mungkin berguna di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.